Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Wal Aidil dengan nomor NIM 200430027. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan analisis fundamental dan teknikal pada PT Bukit Asam Tbk. Kegiatan usaha pada PT Bukit Asam Tbk atau PTBA bergerak dalam bidang pertambangan batu bara, termasuk survei umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan perdagangan, pemeliharaan fasilitas pelabuhan batu bara. Segmen usaha atau market, Indonesia dan dieksplor ke luar negeri. Untuk keperluan internal dan kebutuhan eksternal, pengeporasian pembangkitan listrik tenaga uap untuk kebutuhan internal dan eksternal yang memberikan jasa konsultasi terkait industri pertambangan batu bara serta produk turunannya dan pengembangan perkebunan. Sumber income-nya yang pertama itu ada pengembangan bisnis generik atau tambang dan infrastruktur, penguatan dan pengembangan seluruh value chain bisnis tambang batubara dalam lingkup nasional dan regional sebagai kompetensi inti perusahaan melalui perkembangan keunggulan operasional. Dengan melakukan peningkatan sinergi, efisiensi, dan produktivitas. Langkah-langkah strategis yang dilakukan antara lain peningkatan target penjualan batubara, implementasi program efisiensi berkelanjutan, racing jangka panjang tambang dalam rangka optimasi cadangan batubara, kerjasama strategis akuisisi tambang yang potensial, optimasi unit bisnis atau anak perusahaan, percepatan pengembangan usaha quit business. Selanjutnya ada pengembangan bisnis pembangkit. Pengembangan bisnis pembangkit listrik, investasi dalam lingkup nasional, regional, serta pengembangan kompetensi perusahaan di bidang kelistrikan melalui investasi dan kerjasama strategis untuk pengembangan pembangkit usaha EPC. Langkah-langkah strategi yang dilakukan, yang pertama meningkatkan kapasitas pembangkit, optimasi unit bisnis atau anak perusahaan, percepat pengembangan usaha. Yang selanjutnya, hilisasi batubara dan bisnis pendukung. Pengembangan bisnis pembangkit listrik dalam lingkup nasional dan regional serta pengembangan kompensasi perusahaan di bidang kelistrikan melalui investasi dan kerjasama strategis untuk pengembangan pembangkit usaha EPC. Langkah-langkahnya yang pertama menjajaki peluang bisnis gasifikasi, optimasi unit bisnis anak perusahaan. Kepemilikan sahamnya yang pertama itu ada Inalum 65,93, publik 31,15. Selanjutnya pemerintah Indonesia hanya 5 saham. Kode untuk PT Bukit Asami ada PTBA, alamat kantornya Jalan Parigi nomor 1 Tanjung Enim, 31 nomor polnya 31716 Sumatera Selatan. Tanggal pencatatannya di BI atau Bursa Efek Indonesia tanggal 23 Desember 2002. Untuk revenue-nya atau pendapatan setiap tahun mengalami kenaikan, namun di tahun 2020 ini mengalami penurunan. Sama-sama kita ketahui karena Indonesia terdampak COVID-19 atau pandemi. Bukan saja Indonesia, tapi seluruh dunia mengalaminya. Sehingga pada tahun ini mengalami penurunan pendapatan. Perbandingan pendapatan 2021 dan 2022 mengalami peningkatan sebesar 6%. Selanjutnya ada net profit, setiap tahunnya juga mengalami kenaikan. Namun di 2020 sama-sama kita ketahui juga bahwa mengalami penurunan. Perbandingannya dari 2021 dan 2022 mengalami kenaikan sebesar 48%. Ini sangat tinggi untuk kenaikannya. Selanjutnya ada total aset. Total asetnya sedikit menurun dari 2019 ke 2020. Ini dikarenakan pandemi lagi.
Namun untuk tahun-tahun yang selanjutnya mengalami peningkatan. Perbandingannya adalah 22% dari 2021 dan 2022. Total liabilitasnya, ini setiap tahun mengalami kenaikan. Di 2020 ini mengalami sedikit kenaikan, tetapi tetap juga kenaikan. Perbandingannya untuk 2021 dan 2022 adalah 24% menaiki. Selanjutnya ada total equity. 2020 mengalami penurunan. Tahun-tahun selanjutnya mengalami kenaikan. Perbandingannya 21 dan 22 adalah 20% mengalami kenaikan. Ini adalah balance sheet-nya, sama-sama bisa dilihat. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama itu dari NPM. NPM pada tahun 2022 32,19%. NPM disebut juga dengan net profit margin. Dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, tetapi dari 2020 mengalami penurunan karena efek dari pandemi. Dan di tahun sekarang ini adalah NPM-nya yang paling tinggi. Maka dengan itu dapat juga kita ketahui EPS-nya 1.158 dan setiap tahunnya juga mengalami kenaikan kecuali dengan 2020. Sehingga PER-nya dapat diperoleh atau PER-nya 3,24 mengalami penurunan setiap tahunnya. Ini cukup bagus. Dan di 2020 ini mengalami kenaikan sendiri. Selanjutnya ada book value atau BV-nya 2.268. Maka untuk harga sekarang dapat diperoleh PBV-nya yaitu sebesar 1,65 dan DER-nya 0,57 dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 3%. DER ini cukup bagus karena masih cukup jauh dari angka 1 yaitu modalnya. Selanjutnya ada ROE-nya. ROE-nya tiap tahun mengalami kenaikan, namun di tahun 2020 sama-sama kita ketahui mengalami penurunan karena pandemi. Selanjutnya ada ROA-nya sebesar 32,35. Setiap tahunnya juga mengalami kenaikan dan di tahun 2020 mengalami penurunan karena efek pandemi. Inilah dia. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulannya. Untuk produk dan jasanya oke. Karena memiliki tambang batu bara yang dibutuhkan dan prospek untuk 5 atau 10 tahun ke depan akan jauh dari tahun-tahun selanjutnya atau mengalami peningkatan. Sehingga ini bagus, bisa dibilang oke. GCG-nya juga oke karena sang pemegang saham utama pemerintah dan tidak memiliki kasus hukum dan NPM-nya meningkat tiap tahun. Revenue-nya sama-sama kita lihat tadi mengalami peningkatan kecuali 2020 karena pandemi, net profit juga, aset liability juga seperti itu. Selanjutnya ada book value-nya juga oke karena masih di atas angka 9. Book value-nya juga bagus, terus sektornya juga bagus, oke. ROE-nya juga bagus. MOS-nya juga bagus. Terus dividennya juga oke karena 5 tahun terakhir membagikan dividen kepada para investornya. Selanjutnya, ini ada analisis teknikal dari 1 tahun terakhir. Di sini mengalami peningkatan, terus setelah itu mengalami penurunan, turun, dan turun terus. Dan dalam beberapa minggu terakhir juga mengalami peningkatan. Ini bisa kita lihat untuk
beberapa minggu terakhir ini, dalam 2 minggu terakhir ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dan ini adalah dalam hari ini. Dalam hari ini dari hari kemarin meningkat 70 atau 1,90%. Ini adalah portofolio saya. Saya membeli bumi dan sekarang lagi rugi. Goto juga lagi rugi. PTBA sekarang lagi untung. Waktu itu saya beli di 3.500, di sekarang 3.750. Telkomnya juga untung sedikit. Dari yang saya analisa, saya dapat menyimpulkan bahwa saya membeli PTBA ini karena PTBA ini berdampak untuk kedepannya. PTBA ini memiliki peluang yang besar karena PTBA ini adalah sektor utamanya adalah batu bara. Batu bara ini ada sangat besar profitnya diekspor ke luar negeri karena orang luar negeri itu membutuhkan batu bara, apalagi di saat musim dingin mereka sangat membutuhkannya untuk menghangatkan mereka. Dan pada saat sekarang ini juga bagus dibeli karena dalam 2 minggu terakhir ini mereka selalu mengalami peningkatan dan akan mengalami peningkatan terus karena sekarang lagi musim dingin dan orang luar negeri lagi membutuhkan batu bara sehingga Indonesia banyak mengekspor ke luar negeri. Oh, pada saat saya menyampaikan video ini harganya sekitar 3.750 per lembar. Atau kalau kita beli satu slot sekitar 300 75.000 dan dikenakan sedikit fee. Sekianlah penyampaian analisa dari saya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kata-kata saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.